Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Rostiana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 4, jurusan Teknik Informatika kelas karyawan. Di sini kita akan membahas tentang apa itu algoritma dan contoh algoritma dari sebuah kondisi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas desain dan analisis algoritma. Lalu, apa itu algoritma? Jadi, algoritma adalah suatu sistem yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di komputer maupun di dunia nyata, atau lebih biasa disebut urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Di dalam algoritma sendiri terdapat yang namanya flowchart. Lalu, apa flowchart itu? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Atau fungsi dari flowchart sendiri adalah digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa saja yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Di dalam flowchart sendiri terdapat berbagai simbol. Lalu berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu flowchart. Terdapat simbol terminator. Fungsinya sendiri yaitu permulaan atau akhir dari sebuah program. Lalu ada simbol garis alir atau flow line yang berfungsi untuk arah aliran program. Lalu terdapat simbol preparation yang berfungsi sebagai inisialisasi atau pemberian harga awal. Lalu terdapat simbol proses yang sering digunakan yang berfungsi untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Lalu ada lagi simbol input-output data yang berfungsi sebagai proses input atau output data, parameter atau informasi. Lalu ada lagi simbol subprogram yang berfungsi permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Lalu ada simbol yang sering digunakan juga yaitu simbol decision yang berfungsi sebagai perbandingan pernyataan penyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Lalu ada simbol unpack connector yang berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Lalu ada lagi simbol offpack connector yang berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang ada berada pada halaman berbeda. Sebenarnya simbol flowchart sendiri masih ada banyak lagi, tapi di sini saya menampilkan simbol-simbol flowchart yang sering sekali digunakan. Di sini saya mengambil contoh kasus algoritma dari sebuah kondisi yaitu pemesanan makanan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan tersebut. Lalu bagaimana algoritma sendiri dari sebuah proses pemesanan makanan tersebut? Algoritma pemesanan makanan. Tentu saja yang pertama untuk kita sebagai pelanggan yaitu singgah ke rumah makan. Yang kedua, pelanggan menentukan pilihan makanan melalui menu yang tersedia. Yang ketiga, jika makanan sesuai selera konsumen, maka mereka akan jadi memesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pemesanan. Yang keempat, jika pelanggan jadi memesan, maka menu akan terpilih. Yang kelima, pelayan akan melihat stok makanan. Jika tersedia, maka akan diproses. Jika tidak, pelayan akan menyarankan konsumen untuk memilih menu yang lain. Yang keenam, setelah proses konsumen akan menerima makanan yang sudah dipesan. Yang ketujuh, selanjutnya akan terjadi transaksi pembayaran di kasir. Yang kedelapan, kasir akan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran. Lalu yang terakhir, jika semua tahapan telah dilalui atau makanan sudah dibayar, maka konsumen akan pergi meninggalkan rumah makan. Lalu bagaimana flowchart pemesanan makanan tersebut? Di sini kita dapat lihat terdapat simbol terminator
sebagai awal dari sebuah program, yaitu saat konsumen datang. Lalu ada simbol flow line yang menunjukkan ke konsumen memilih menu dengan memakai simbol proses. Lalu ada simbol decision, jadi pesan atau tidak. Lalu dilanjut lagi ada simbol input-output saat menu terpilih. Lalu dilanjut ada simbol decision lagi saat pelayan memastikan stok makanan ada atau tidak. Jika ada makanan langsung diproses, jika tidak, pelayan akan menyarankan konsumen untuk memilih menu lain. Lalu jika sudah pesanan diproses, lalu terjadi transaksi di kasir menggunakan simbol proses. Lalu ada lagi memakai simbol proses, yaitu saat konsumen menerima kwitansi. Lalu yang terakhir menggunakan simbol terminator lagi saat konsumen pergi meninggalkan rumah makan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.